Assalamualaikum lor. Ketemu lagi di video lanjutan bagaimana membuat atau merakit sebuah hidroponik set yang sederhana. Ikuti dengan sesama ya. Lakukan dengan telaten dan sabar. Semangat lor. Ini lor, pipa yang akan kita pergunakan. Itu di atasnya pasti ada bagian yang membesar atau istilahnya shock ya, atau move yang biasanya akan digunakan untuk menyambungkan pipa. Nah, ini harus kita buang. Bagiannya harus kita buang. Bagian yang dibuang di sisi ini itu adalah sepanjang 10 cm. Makanya sisanya jadinya secara total satu batang jadi 390 cm. Nah, hati-hati untuk memotong bagian ini karena menggergaji pipa yang ukuran besar seperti ini itu kalau tidak berhati-hati dia akan miring-miring ya, jadi nggak akan rapi ya. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu berupa kertas HVS itu dengan cara dilingkarkan ke pipa yang sudah kita tandain tadi. Nah, pastikan setiap sisi berimpit ya, dan sudah diyakini bahwa posisi gulungan sudah rapi ya, jadi tidak ada bagian-bagian yang miring dari kertas yang kita atur tadi. Kalau sudah dirasa gulungannya rapi, bisa dikunci dengan menggunakan selotip. Bahkan bila perlu juga dikunci dengan pipanya itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dibuat pola garis untuk tempat motong. Bisa menggunakan spidol atau menggunakan pensil, silahkan digaris sedikit-sedikit yang rapi tentunya ya. Ini pola yang akan digunakan untuk menggergaji pipa ini. Setelah itu kita potong pipa sesuai dengan alur yang sudah kita buat. Untuk memotong pipa ini, jika mau dikerjakan sendiri, tentunya nggak ada yang megangin ya lur ya. Nah, mau tidak mau, sebaiknya sedulur cari tempat di rumah yang ada temboknya untuk membantu menyangga pipa supaya tidak bergerak-gerak, untuk membantu menahan supaya tidak banyak bergerak, dan akan lebih bagus lagi supaya nggak bergeser-geser. Tambahin lagi dengan alas supaya nggak licin, bisa menggunakan kaset seperti ini. Nah, setelah ready, mari kita potong sedikit demi sedikit. Ini kali ini saya menggunakan sepatu, bukan masalah safety ya lur ya, tapi ya daripada nanti pada ilfil lihat kaki indah saya, jadi kali ini saya tutup dengan sepatu. Kalau di rumah ya nggak usah pakai sepatu, santai saja. Oke, kita potong sedikit demi sedikit. Mengikuti pola yang sudah kita buat tadi.
potongannya lebih rapi. Setelah kita memotong pipa sepanjang 97,5 cm, nah sekarang kita membuat lubang, dan target kita adalah membuat 9 lubang di pipa sepanjang 97,5 cm ini. Nah, jatuhnya kalau misalkan masing-masing lubang setiap titik tengahnya itu berjarak 10,5 cm, berarti masing-masing ujungnya adalah sekitar berapa itu? 97,5 dikurangi 10,5 kali 8, berarti 84. 13,5 dibagi 2, sekitar 6,75 cm. Berarti startnya adalah di 6,75 cm. Atau mudahnya kita buat 6,5 saja. Nah, selanjutnya kita buat masing-masing titik adalah berjarak 10,5, 10,5, seterusnya seperti itu. Usahakan untuk menandai dengan posisi yang lurus ya, supaya nanti lubangnya pun tidak belok-belok. Sudah kita beri tanda, sekarang kita lanjutkan dengan mengebor. Setelah pipa kita tandain, sekarang kita mempersiapkan alatnya, yaitu bor dan hole show atau mata bornya ini. Karena kita akan membuat lubang untuk net port 5 cm, yang kita perlukan adalah hole show yang ukuran 44 cm ya, yang ini. Karena kita menggunakan lubang yang besar, kita pakai pemegang hole show juga yang besar serta mata bornya. Nanti juga kita akan memerlukan membuat lubang yang kecil untuk membuat lubang tempat memasukkan selang atau untuk menyiram. Buka dulu murnya, kemudian kita masukkan hole show, kemudian kita eratkan. Tidak perlu menggunakan kunci ya, karena supaya tidak terlalu kenceng, tidak susah nanti kalau seandainya mau melepas. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam kepala bornya. Oke, siap membor. Untuk melakukan pengeboran supaya hasilnya bagus, sebaiknya posisi bor tegak lurus dengan arah lubang yang akan kita bor ya, dengan arah pipa ini. Nah, sebaiknya dalam mengebor sedulur semua duduk di kursi yang kira-kira ketinggiannya cukup pas ya, yang membuat kaki bisa jatuhnya 90 derajat, siku-siku ya, siku-siku seperti ini, sehingga posisi pengeboran bisa lebih mantap. Disarankan juga seperti biasa gunakan keset supaya pipa tidak
lari kemana-mana. Jadi kalau mengebor begini bisa dilakukan dengan santai, bahkan bisa sambil nonton TV loh. Kalau posisi sudah nyaman, injak pipa dengan kuat, tapi tidak usah ditekan dengan terlalu menekan ya, nanti khawatirnya pipanya pecah. Yang penting pipa tidak bergerak-bergerak, kemudian barulah kita mulai melakukan pengeboran. Posisikan arah tegak lurus. Karena tidak ada yang megang, sebaiknya gunakan kaki untuk menahan seperti ini, dan arahkan bor benar-benar tegak lurus ke arah pipa. Tegak lurus ke arah pipa. Disarankan untuk memberikan tanda seperti ini dulu, tidak sampai harus masuk buru-buru jadi lubang, karena nanti akan nyangkut ke mata bornya. Saya akan tunjukkan yang saya maksudkan ya. Nah, kalau masuk seperti ini akan susah untuk ngambilnya. Ribet kan? Makanya untuk tahap awal cukup memberikan tanda atau bekas saja untuk memudahkan. Cukup seperti itu. Setelah itu, sekarang kita lepas untuk mata bornya. Nah, di sini ada penguncinya ya, kita buka. Kemudian kita lepaskan mata bornya. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan untuk membuat lubang yang sesungguhnya. Hati-hati, posisikan di tempat yang sudah kita tandain, tetap tegak lurus. Nah, kalau seperti ini, lepasnya akan lebih mudah. Oke, setelah semua lubang selesai dibuat, nah sebelum kita mulai menghaluskan, kita akan menambahkan satu lubang kecil di salah satu ujung ya, di salah satu sisi, paling enggak satu lubang sebelum lubangnya paling ujung ya. Kita buat sebuah lubang kecil yang nantinya akan kita gunakan sebagai tempat untuk menyirami atau mengisi air atau memberikan nutrisi dari pipa ini, dari tanaman ini. Kenapa? Karena nanti setiap lubang pasti akan sudah ada tanamannya. Nah,
kita buat lubang dari hose yang terkecil. Jangan lupa untuk memasangkan mata bornya lebih dulu. Ya, kita buat lubang di sini. Oke, jadilah lubang untuk nanti tempat menyiram. Nah, kalau sudah selesai melubangi semuanya, barulah bekas-bekas ini kita haluskan dengan amplas. Supaya tidak mencederai tangan. Oke, jika sudah selesai, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan bagian penyangganya. Ini dari pipa tadi, kita buat potongan sebanyak masing-masing 64 cm, sebanyak 6 potong. Nanti kegunaan untuk apa? Kita lihat dari belakangan ya. Kita tarik dulu setiap 64 cm. Kita potong. Dari potongan satu batang atau satu lonjor pipa 4 meter, jadilah 6 potong pipa sepanjang masing-masing 64 cm dan 2 potong pipa pendek sepanjang 8 cm.
Ini kepake loh Lur, jangan dibuang.